Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajendra Artanto dengan NIM 21 114236, dan kali ini kita memiliki kesempatan istimewa untuk berbincang dengan seorang web developer yang sukses. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Akhyar Maulana. Bapak Akhyar ini memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman di bidang pengembangan web yang berfokus pada bidang back-end developer. Dan saat ini posisi beliau menjabat sebagai CTO atau Chief Technology Officer di sebuah perusahaan digital agency yang bernama Dotcom Solution. Dotcom Solution sendiri adalah salah satu perusahaan digital agency besar yang terletak di Jakarta, di mana perusahaan ini menyediakan layanan pembuatan website, mobile apps, graphic design, dan online marketing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan langsung cerita perjalanan karir dari Bapak Akhir, apa saja tantangan yang telah dihadapinya, serta wawasan berharga yang bisa kita ambil dari pengalamannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi wawancara kita dengan Bapak Akhir. Selamat bergabung Bapak Akhir, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi wawancara ini. Baik, baik Bapak Akhir, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ya, Eh, silakan. Bisakah Bapak ceritakan sedikit mengenai latar belakang Bapak? Apa yang pertama kali memicu ketertarikan Bapak pada dunia pemrograman? Apakah ada seseorang atau sesuatu yang menginspirasi Bapak? Betul. Jadi ini bermula waktu saya SMP ya. Waktu saya SMP itu eh, ada kenalan ya, kenalan yang dia itu sudah bekerja. Terus saya penasaran dengan apa yang dia kerjakan sama laptopnya. Ternyata dia sedang mengerjakan sistem informasi untuk rumah sakit. Pada waktu itu masih menggunakan Visual Basic ya. Itu udah lama sekali. Mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu ya. Nah, terus saya tanya, bikin kayak gini itu gampang nggak sih? Katanya gampang. Terus gajinya berapa? Wah, gajinya nominalnya fantastis ya. Terus dari nilai proyeknya itu juga fantastis. Nah, mulai dari situ saya langsung, wah ini saya harus jadi programmer ini, gitu. Awal mulanya dari situ, Mas Indra. Baik, baik. Jadi karena gaji tinggi itu ya, Pak? Iya, betul. Karena memang eh, apa namanya? Memang kita belajarnya berat ya sebagai programmer itu. Tapi apresiasinya berupa gaji itu sangat tinggi ya. Apalagi kalau memang kita skillnya mumpuni gitu ya. Nah itu memang tinggi sekali gajinya. Nah, Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perjalanan karir Bapak hingga bisa mencapai posisi sebagai CTO di sebuah perusahaan, yaitu Dotcom Solution? Bapak ceritakan. betul ya. Oke. Jadi awal mulanya eh, saya jadi bekerja di bidang IT ini tidak serta merta ya langsung jadi CTO enggak. Saya bermula dari jaga warnet. Nah, jaga warnet waktu masih SMK ya. Dulu saya SMK. Jaga warnet ya dengan gaji yang tidak seberapa, kerja sampai malam, tapi nggak apa-apa. Saya laksanakan soalnya kan enak. Saya bisa ngeprint tugas gratis, dapat akses internet gratis, gitu. Dulu saya Iya, belum betul. ada laptop bisa bisa komputer gratis ya kan. Waktu itu kayak gitu. Gitu aja. Terus seiring berjalannya waktu eh, kelas 3 SMK ya, itu saya ikut lomba. Lomba yang adakan UGM. Lomba vokasi UGM ya, lomba website. Nah, itu saya di sana juara satu. Lantas di sana juga kan saat saat presentasi kan ada juga beberapa pengusaha di Jogja ya. Nah, itu langsung ditawari, Mas langsung kerja di tempat saya aja. Nah, itu awalnya mulai dari situ. Setelah itu saya memberanikan diri ke Jakarta. Eh, Awalnya saya jadi lead dev, kemudian saya mulai belajar-belajar bisnis juga karena saya pikir nggak bisa nih kalau misalnya kita belajar teknis terus. Lantas saya belajar semacam public speaking, belajar bisnisnya, kemudian bagaimana dealing projectnya, dokumen-dokumen apa yang diperlukan. Nah, jadi
dari situ saya mulai tahu nih bagaimana caranya mengelola klien dan seterusnya. Akhirnya sampai saya diberi tanggung jawab jadi CTO. Nah, seperti itu. Jadi setelah lulus SMK itu langsung kerja di Jakarta ya, kerja di Jakarta, kemudian jadi lead dev, kemudian sempat pindah beberapa kantor sampai akhirnya jadi CTO. Wah, Seperti itu kira-kira. keren ya Pak kisahnya Pak. Menarik, menarik. Gimana? Nah, untuk Ya. selanjutnya, bisakah Bapak ceritakan pengalaman Bapak saat awal karir, di mana Bapak mendapatkan proyek pertama? Nah, ketika proyek itu selesai, bagaimana perasaan Bapak ketika proyek itu berhasil diselesaikan? Hmm. Oke, ini proyek pribadi atau yang saya kerja, Mas, maksudnya? Proyek pribadi. Oh, yang kerja saja. Mungkin yang Oke, kerja saja lebih ya, menarik. yang kerja. Ya, Oke, nah kalau yang kerja, kebetulan saya begitu bekerja ini langsung menerima proyek besar ya. Ini sebuah marketplace. Jadi kalau sekarang kita tahu ada Tokopedia, ada Shopee. Zaman dulu itu belum ada. Yang pertama ada itu seperti di tempat saya itu namanya Cipika ya. Mungkin yang orang-orang lama tahu tuh. Cipika.co.id itu dari Indosat. Nah itu saya langsung dapat proyek itu. Yang dikerjakan nggak main-main, itu benar-benar dari ujung ke ujung ya itu dikerjakan. Dan kebetulan tugas saya itu yang di bagian promo. Nah promo ini sangat tricky ya. Kalau terjadi kesalahan ini bisa fatal. Jadi ada banyak rule di situ. Ya ini saya lumayan tertantang ya untuk mengerjakan promonya. Jadi saya yang bertanggung jawab itu untuk bagian promo dari mulai giveaway, promo diskon, gratis ongkir, semuanya itu saya yang kerjakan. Nah ini saya ngerjakannya nggak sendirian nih. Ada pengalaman lucu. Ini teman saya ngerjakan promo dan dia kebagian promo untuk produk HP ya, ya. HP-nya iPhone. Wah ternyata dia lupa tuh, nggak kasih limiter, nggak Oh, kasih limiter, akhirnya sampai promonya ini bablas ya istilahnya, rugi sampai sekitar 400 juta. itu banyak Aduh sekali. geleng-geleng. Aduh, Waduh. itu nggak dikasih limiter. Nah itu mungkin ini ya apa namanya kalau misalnya kita membuat eh, program ya selain selain dites ini jalan itu juga dites kalau misalnya skenario negatif seperti apa. Nah kayak gitu tuh contohnya itu fatal banget ya. Promo nggak dikasih limiter, akhirnya budgetnya bablas gitu ya. Artinya kan dikasih limit ya, misalnya promo, misalnya bikin promo ongkir nih misalnya, kita kasih tuh di database kita atau di settingnya, kasih maksimal ini berapa nih budgetnya. Kalau misalnya udah keluar lebih dari budget itu ya harus di stop promonya. Nah misalnya kayak gitu. Nah itu saat itu teman saya belum kepikiran dan kebetulan eh, apa namanya dari bos atasan-atasan juga belum kepikiran jadinya bablas semua. Iya. Yang dulu kan yang dipikirkan yang penting laris ya kan, yang penting jualannya laku gitu ya. Nah, yang seperti seperti itu belum. Nah, itu semenjak dari situ, nah itu mulai itu belajar kayak gitu. Kemudian karena ini marketplace besar ya, dan ini aplikasinya aplikasi yang transaksinya tinggi ya, transaksinya itu tinggi banget. Nah, jadi selain dari programming, akhirnya saya juga belajar itu dari sisi manajemen server, misalnya dari gimana nih caranya menduplikasi server, bagaimana caranya membuat database itu bisa uh, horizontal scaling. Nah itu harus mulai belajar itu yang kayak gitu. Jadi ketika jadi programmer, apalagi programmer backend ya kayak saya, ini harus mempunyai skill komplement yang lain, misalnya infrastruktur. Nah itu penting. Nah, mungkin gitu Mas. Oh, Yang baik. project yang pertama saya jalani dan ternyata itu sangat menantang ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, nah, Hmm. pelajaran apa yang paling berharga yang Bapak pelajari selama 10 tahun lebih berkecimpung di industri ini? Ya, ya jadi itu apa namanya kalau untuk pelajarannya ya yang saya lihat dari teman-teman saya, dari saya sendiri, kebanyakan teman-teman saya itu belajarnya nggak tuntas ya. Jadi eh, kalau saya bikin istilah dia bunny hop kayak kelinci lompat-lompat. Jadinya misalnya ada sekarang lagi ngetren back end pakai Laravel dia Laravel terus nanti eh, ada
ada framework baru misalnya, dia ganti, terus nanti wah ngetren Android, dia pindah Android, akhirnya malah nggak ada yang skill yang dia fokus akhirnya semuanya jadi rata-rata, nggak ada yang benar-benar dia kuasai gitu loh. Nah itu saya lihatnya ya. Nah akhirnya karena seperti itu akhirnya saya putuskan tuh bahwa saya harus punya spesialisasi nih, spesialisasi. Akhirnya saya memilih untuk saya bisa spesialisasi di back end ya, terutama di apa namanya back end yang API development yang untuk eh, program yang untuk traffic tinggi lah seperti itu. Nah, sederhananya seperti itulah. Nah jadi mungkin pesan saya untuk teman-teman ya, jadikan sebelum kita jadi orang yang general, kita harus punya spesial dulu. Jadi gimana caranya kita bisa jadi spesial, yaitu dengan meningkatkan skill yang khusus ya. Misalnya memang suka di back end ya, pastikan tuh tuntaskan back end-nya. Kalau perlu ditambah dengan ilmu yang komplement ya, bukan ilmu yang berlawanan. Jangan back end terus lantas belajar desain kan. Ini nggak komplement ya, harusnya yang berkomplement misalnya. Yang komplement itu maksudnya saling mendukung ya. Seperti misalnya back end ya nanti sama infra. Kalau misalnya front end ya mungkin belajar desain ya kan. Atau Ya. mungkin belajar psikologi mungkin ya kan. Psikologi orang supaya kecanduan pakai aplikasi kita misalnya, itu kan juga bisa. Nah, jadi eh, coba ditingkatkan lagi skillnya ya untuk teman-teman yang terutama yang baru mulai belajar coding, baru belajar di IT, ya, belajar desain. Pastikan kalian punya spesialisasi karena itu orang-orang yang seperti itu yang dicari nantinya. Nah, gitu kurang lebih Mas Jendra. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait tentang pandangan Bapak mengenai perkembangan teknologi web saat ini dan menurut Bapak kemanakah arah perkembangan ini apa maju begitu Pak? Web ya. Ya, Oke. Kalau teknologi web ini luas sekali, Mas. Mungkin ini bisa spesifik nggak yang bagian mana gitu? yang anu kan kalau saat ini kan zamannya AI toh Mas, Pak, eh, Hmm, di mana front end itu sudah mulai sedikit demi sedikit digantikan oleh AI. Nah, itu bagaimana pandangan Bapak? betul. Nah, jadi eh, kebetulan nih di bidang saya nih AI ya. Jadi memang Iya, bidang saya nih saya ambil bagian AI. Jadi AI apa ya? Sebagaimanapun canggihnya AI untuk saat iya, ini, itu jangan khawatir untuk bagian-bagian yang memerlukan kreativitas itu akan masih sulit tersalip oleh AI ya. Kalau misalnya untuk yang bagian teknis, mungkin AI better ya. Misalnya kita mau membuat aplikasi pakai apa, Flutter misalnya, pakai Flutter ya. iya, iya, Kemudian kita minta tuh sama Flutter, oh tolong buatkan aplikasi hmm, QR code scanner, dia langsung bisa bikinin tuh, benar-benar langsung jadi itu aplikasinya, main dartnya langsung jadi. Terus kita minta ditambahin nanti habis scan eh, bisa langsung teksnya diisiin ke kolom ini gitu misalnya. Kemudian nanti disubmit, nanti dia langsung bikin PDF sendiri, dia bisa. Tapi untuk sisi kreatifnya dia nggak bisa. Sisi UI UX-nya dia nggak bisa. Dia nggak akan bisa berpikir sampai ke situ. Memikirkan flow bisnisnya dia nggak bisa memikirkan sampai ke situ. Nah, jadi eh, punya kemampuan teknis penting, tapi lebih penting lagi punya sisi kreatifnya ya. Nah, jadi sisi kreatifnya jangan diabaikan. Kemudian kalau dari pemakaian dari kemampuan teknisnya malah justru kita harusnya yang menggunakan AI ya. Jangan kita takut atau memusuhi AI dan seterusnya. Enggak. Saya sendiri pakai AI. Jadi saya bikin coding, malah saya bikin AI. AI-nya bahaya ini. AI-nya saya cuma perlu masukin parameter, misalnya ya, yang sekarang saya bikin ya. Saya masukin parameter, misalnya saya mau projectnya kayak gini. Nanti ada fiturnya post nanti punya child ini apa. Saya bikin parameter kayak gitu dalam bentuk JSON, saya input, masuk langsung jadi CRUD-nya. Langsung jadi API-nya. Saya bikin kayak gitu. Saya bikin AI kayak gitu. Jadi ya, wah ini kalau ketahuan sama bosnya bisa jadi saya nggak kerja ini. Tapi nggak apa, itu kita memanfaatkan AI. Saya memanfaatkan si AI ini untuk mempermudah pekerjaan saya gitu loh. ya, Nah, nah ini teman-teman juga bisa
seperti itu ya. Jadi jangan itu jadiin lawan, tapi jadiin kawan si AI-nya ini ya. Gitu. Nah, mungkin kayak gitu Mas Indra ya. Ya. Wah, baik untuk pertanyaan terakhir ini nih, Pak. Nah, Ya. dapat apa saran Bapak untuk para pemula yang ingin fokus untuk meniti karirnya di bidang pengembangan web? Nah, boleh nih dikasih tahu Bapak Hmm, saran-sarannya. oke. Ya, benar. Ya, kata kuncinya tadi itu ya, fokus ya. Jadi di website ini, pengembangan website, mungkin lebih lebarnya website dan aplikasi ya. Ini nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya ada back end, ada front end. Front end nanti juga ada dua nih, front end yang UI UX, front end yang front end engineer. Terus kemudian nanti desainer misalnya, desainer yang UI UX gimana, desainer desainer yang apa namanya yang tadi itu, yang tadi saya bilang, yang dia bisa membaca psikologi orang supaya ketagihannya kan, misalnya buat judi online. Enggak, jangan bikin judi online ya. Itu dia, tapi itu beneran diperhitungkan loh supaya orang kecanduan itu gimana, dan itu mereka benar-benar pakai. Nah, jadi silakan kalian fokuskan ke bagian-bagian yang sudah tadi saya sebutkan tadi. eh, untuk awal better jangan jadi full stack ya, tentukan fokusmu apa. Misalnya mau jadi front end, misalnya mau jadi mobile developer, tapi difokuskan ya, maksudnya dipelajari sampai tuntas. Nanti kalau misalnya itu kalian sudah benar-benar menguasai sampai tuntas, misalnya kalian mungkin ini ya, parameternya ketika ada project itu benar-benar bisa ngerjakan dari ujung ke ujung, nah itu mungkin kalian bisa mulai belajar yang lainnya dikit-dikit. Saya juga gitu, saya kan back end, tapi saya suruh ngoding Flutter ya bisa aja gitu. Tapi kan itu karena backendnya saya udah tuntas dulu nih. Bahasa Go-nya udah lancar, misalnya bahasa Python atau PHP-nya itu udah lancar. Nah, mungkin nanti kita boleh tuh nyobain pengen bikin aplikasi kayak gimana sih rasanya misalnya. Atau sekedar kita biar tahu aja gitu. Misalnya, oh ternyata scan QR code itu nggak bisa di Android 2 versi API 20 ke bawah misalnya. Itu kan kita jadi tahu. Oh nanti pas sama klien ketika kita meeting kita jelasin, oh nih nggak bisa nih, harus Android-nya harus yang baru misalnya, nggak bisa yang Android yang lama, nggak bisa. Nah misalnya itu kan ilmu yang wawasan ya, tapi yang namanya wawasan itu kan meluas ya, dia melebar. Nah kita juga yang paling penting malah bukan yang melebar ini, kita harus yang dalam, yang masuk ke dalamnya itu. Nah itu ya, itulah yang namanya hard skill yang kalian kuasai itu ya, yang tadi seperti saya bilang, misalnya back end atau front end atau apa. Nah itu dipelajari sampai ke dalam, sampai benar-benar kalian memang jadi masternya di situ gitu. Nah itu nanti ketika kerja yang akan ditanyain itu. Nah mungkin gitu ya Mas Jendra. Baik, baik, terima kasih Bapak Akyar atas berbagi wawasan dan cerita inspiratif yang telah Bapak bagikan. Nah, semoga cerita dan pengalaman yang Bapak bagikan ini dapat membantu menginspirasi banyak teman-teman di luar sana yang ingin memiliki apa, teknologi web. Nah, saya pribadi berterima kasih atas kontribusi dan wawasan yang berharga ini kepada Bapak Ahyar. Semoga kesuksesan terus menyertai perjalanan Bapak di masa mendatang. Ya, Sekali lagi thank you. terima kasih banyak Bapak Ahyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.